Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ocha M Channel. Masya Allah, jenazah Eril wangi seperti daun eukaliptus dan masih utuh. Eril ditemukan di bendungan berawal dari relawan WNI Bayu Wiro. Nah, di sini yang ingin saya tunjukin. Emeril Khan Mumtaz disemayamkan di Gedung Pakuan. Pemprov Jabar sebut rombongan terbang dari Swiss besok. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terbang ke Swiss untuk menjemput jenazah anaknya, Emeril Khan Mumtaz alias Eril. Ia menyebut jenazah Eril wangi seperti daun eukaliptus. Dalam postingan di akun Instagram @ridwankamil, terlihat Ridwan Kamil menjemput jenazah Eril. Ia mengucap takbir saat memastikan jenazah Eril ditemukan. Ridwan Kamil melakukan seluruh rangkaian pemulasaraan jenazah sesuai syariat Islam. Jenazah Eril dimandikan dengan syariat Islam. Diazankan dan dikafankan langsung oleh Ridwan Kamil. Saat melihat kondisi jenazah putra sulungnya, Ridwan Kamil mengucap syukur dan bersaksi atas apa yang ia lihat. Alhamdulillah, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan saya untuk kembali memeluk, membelai dan memandikan anak saya sesuai syariat Islam. Juga mengazankan dengan sempurna di telinganya persis seperti saat Eril lahir, ungkap Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengunggah kesaksiannya melalui unggahan akun Instagramnya @ridwankamil. Selain itu, Ridwan Kamil bersaksi bahwa jenazah Eril masih utuh tak berkurang satupun meski Eril telah hilang selama 14 hari. Dan Masya Allah, walau sudah lewat 14 hari, jasadnya masih utuh lengkap tidak kurang satu apapun, wajah rapi menengok ke kanan, tulis Ridwan Kamil. Dan saya bersaksi, jasad Eril wangi seperti wangi daun eukaliptus. Sungguh mukjizat kecil yang sangat kami syukuri, tambahnya. Tak ada hati yang tak hancur atas kehilangan orang tercinta. Meski begitu Ridwan Kamil berusaha tegar dan tetap bersyukur karena bisa bertemu kembali dengan jenazah Eril. Ridwan Kamil bersyukur bahwa Eril bisa kembali ke tanah air dengan segala proses yang mudah. Ucapan syukur, takbir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tak henti-henti Ridwan Kamil dan istri ucapkan karena akhirnya doa-doa mereka terkabul untuk bertemu kembali dengan Ananda Emeril Khan Mumtaz. Eril ditemukan di bendungan berawal dari relawan WNI Bayu Wiro. Nah, di sini yang ingin saya tunjukin. Seorang Wacnegara Indonesia, WNI, bernama Baruno Wiro Nugroho alias Bayu Wiro mengabadikan momen sebelum Emeril Khan Mumtaz atau Eril ditemukan di bendungan Engehalde, Bern, Swiss. Pemilik kanal YouTube Bayu Wiro itu menjadi relawan untuk membantu pencarian putra sulung Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Selama proses pencarian Eril, Bayu Wiro kerap mengabadikan dengan live atau siaran langsung melalui Facebook. Salah satu titik pencarian yang dilakukan Bayu dan rekan-rekannya yakni Bendungan Sungai Are di Engehalde, Bern. Di bendungan itulah jenazah Eril ditemukan. Dalam tayangan video yang dibagikannya di YouTube pada tanggal 9 Juni tahun 2022 atau setelah pengumuman resmi bahwa Eril sudah ditemukan, Bayu menceritakan proses awal penemuan Eril di bendungan tersebut. Video itu diberi judul, WNI di Swiss, Pintu Air Engehalde, Engehalde Dam, Sungai Are, Swiss. Di pintu air Engehalde terdapat mesin pembersih sampah otomatis. Mesin ini berfungsi untuk membersihkan benda-benda misal, plastik, sampah, kayu, dan lain-lain yang berasal dari aliran Sungai Are yang menyangkut di pintu air ini, tulis Bayu dalam keterangannya. Di video terlihat bagaimana cara kerja mesin otomatis membersihkan benda-benda yang ada di pintu air, tambah Bayu. Setelah masuk ke tayangan video miliknya, Bayu seperti punya dugaan kuat bahwa proses pencarian Eril harus dilakukan lokasi bendungan. Seperti penuturannya, memang terlihat mesin otomatis pengangkut limbah dari aliran Sungai Are tersebut. Nah ini, di sini yang ingin saya tunjukin. Di sini ada mesin otomatis. Mesin otomatisnya itu membersihkan tempat, terus coba saja lihat nanti yang nyangkut, katanya.
Semua yang nyangkut akan naik ke atas. Seperti yang dilihat di sini, menuju mesin otomatis tersebut, baru nanti dibuang ke sana, terang Bayu sembari menunjuk sebuah tempat yang diduga disitulah keberadaan Ariel. Hanya saja, kata dia, untuk memastikan dan melakukan pencarian ke dalam memerlukan izin aparat setempat. Cuma masalahnya sekarang kalau kita mau ngecek daerah, tempat pembuangan yang di sana, menunjuk sebuah cekungan limbah itu dilarang, jadi harus minta izin dari pihak yang berwenang. Memang terlihat di sekitar bendungan tersebut sangat steril, bersih, tak banyak orang yang berada di situ. Hanya terlihat mesin tersebut bekerja secara otomatis. Bayu tampak sudah curiga dengan lokasi bendungan ini. Sembari menunggu kedatangan pihak KBRI Bern, sesekali ia melihat limbahan kayu dapat terangkat oleh mesin tersebut. Canggih. Makanya kami menunggu dari pihak KBRI juga supaya, nah itu kelihatan apapun, termasuk kayu besar pun bisa dibersihkan oleh mesin ini. Jadi bisa lihat sendiri bagaimana mesin ini bekerja. Membersihkan sampah yang nyangkut di sini, terang Bayu. Di video tersebut Bayu mengatakan bahwa posisinya belum mengetahui apakah otoritas Swiss sudah melakukan pencarian hingga ke bendungan atau belum. Saya belum tahu apakah dari pihak Swiss sudah melakukan pengecekan dari kemarin-kemarin yang di daerah sini, katanya. Jadi sana, menunjuk aliran air, masuk ke sini, masuk ke bawah sini. Jadi sini ada kayak semacam saringan, besi-besi saringan dan mesin ini bekerja otomatis, tambahnya. Sementara kita ingin tahu, mengecek daerah pembuangannya itu. Tadi saya lihat ada kayu yang sudah terbuang ke sana, urai Bayu. Dalam lanjutan video tersebut, Bayu lalu berjalan-jalan di sekitar pagar. Terdapat rambu-rambu larangan yang menunjukkan orang yang tak berkepentingan dilarang masuk. Tuh lihat apapun yang nyangkut di sini akan terangkat oleh mesin ini. Itu lihat ada kayu cukup besar, jelasnya. Jadi itu yang membuat kami curiga. Untuk sementara titik pencarian berhenti di sini. Sambil menunggu pihak berwenang untuk memperbolehkan melihat atau mereka yang melihat sendiri ya. Apa sebenarnya yang di sana, ucap Bayu dalam videonya. Seperti diketahui, akhirnya Ariel dapat ditemukan di bendungan Engehalde, Bern, pada pukul 6.50 pagi waktu Swiss, Rabu tanggal 8 Juni tahun 2022. Informasi penemuan jasad Ariel juga secara resmi disampaikan oleh Kepolisian Bern dan Kantor Kejaksaan Negeri Bern-Mittelen. Jasad dari pria itu saat ditemukan dalam kondisi tersangkut di cekungan, tempat penampungan limbah. Polisi Maritim langsung berangkat menuju ke tempat kejadian perkara, TKP, guna memeriksa apakah benar ada jasad seorang pria ditemukan atau tidak. Ternyata benar saja. Jasad yang ditemukan itu adalah sosok putra sulung dari Ridwan Kamil, yakni Ariel. Spesialis dari Polisi Maritim dari Polisi Cantonal Bern dapat menemukan mayat di cekungan limpahan bendung dan kemudian menyelamatkannya. Hanya bisa dipastikan bahwa pria itu sudah meninggal, paparnya. Dengan begitu, Jaksa Penuntut Umum Daerah Bern-Mittelen menyatakan bahwa proses pencarian Ariel dinyatakan selesai. Semua penyelidikan sekarang selesai, pungkasnya. Emeril Khan Mumtaz disemayamkan di Gedung Pakuan, Pemprov Jabar sebut rombongan terbang dari Swiss besok. Pemprov Jabar terus menyiapkan rencana pemakaman terhadap putra Gubernur Jabar Ridwan Kamil, almarhum Emeril Khan Mumtaz yang ditemukan Rabu tanggal 8 Juni tahun 2022 di bendungan sekitar Sungai Are, Bern, Swiss. Kepala Biro Adpim Provinsi Jawa Barat, Wahyu Mijaya menjelaskan bahwa rencana besok hari dan selanjutnya kami menunggu kedatangan rombongan keluarga bersama jenazah almarhum Gubernur dan almarhum, besok tiba di Bandung Minggu. Kami masih mengupdate jadwal penerbangan di sana dan ketibaan di sini, yang pasti akan direncanakan kepulangan Sabtu dari sana, jelasnya. Jumat tanggal 10 Juni tahun 2022 di Gedung Pakuan Bandung. Ditambahkan, bahwa setelah tiba di Indonesia,
jenazah akan disemayamkan atau tidak melihat sikon. Kami melihat waktu tibanya dulu. Kita lihat perkembangannya di hari besok, jelasnya. Jikalau memang disemayamkan dulu, jenazah almarhum Emeril Khan Mumtaz akan disemayamkan di Gedung Pakuan. Di sini, Ged Pakuan, disemayamkannya, paparnya. Untuk pemakaman, rencana almarhum akan dimakamkan di daerah Cimaung, di Kabupaten Bandung. Pemakaman keluarga rencananya, jelasnya. Demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.